Aduh, bagus banget ya. Aduh, keren sih ini. Harus ditiru sih ini. Ngapain kau, Noe? Hei, Noe. Woi. Kok ngapain? Aku pikir kok nggak ada di sini, Bun. Astaga, besarnya kayak gini. Kok nyariin apa di bawah kursi? Ketahuan nanti sawangnya banyak. Mau nyari orang, ada yang bisa ngutangin aku nggak, Bun? Astaga. Pagi-pagi udah nyari utangan. Sini kau dulu, sini dulu. Aduh. Pagi-pagi udah nyari utangan. Apa Bukan sih gitu, beban Budi. hidupmu, Noe? Aku kan lagi nyari kerjaan. Jadi? Tapi belum dapat. Mm-mm. Ya kan? Jadi aku mau minta utang lagi sama kau, Budi. Baju aja kau tahu kan, Budi? Kau udah kayak ini ya. Iya, Udah kayak kira-kira minum apa? obat. Sehari 3 kali minjem duit. Iya enggak. Gini loh, Bun. Apa itu? Aku kemarin ada coba ngelamar kerja. Tapi aku nggak percaya diri, Bu. Iya. Makanya aku sampai sekarang ini belum ada duit. Apalagi ngelamar cewek kan, Bun. Itu juga aku belum bisa juga. Yang Bayangin aku sabar juga ya, belum yang sabar. kerja, Bun. Nampak sih dari mukamu beban Susah. hidupmu tinggi. Itu lah, Bun. Tapi makanya- aku baru lihat gitu kan dari Iya, tadi di lihat situ apa? tuh kayak Pinjol? banyak banget. Enggak, kok Jadi pinjol apa? pula. Tadi kau buka itu. Banyak banget apa video-video motivasi. Kau tau nggak, Noe? Salah satu Foto-foto video kok cowok semua, filosofi. Apa pula cowok semua? Oh iya. Foto aku itu. iya. Ini. Filosofi pohon bambu. Tahu nggak kau? Filosofi Bagus banget loh itu. pohon bambu. Jadi kayak Oh, pohon bambu. lemang. Iya, pohon bambunya bukan lemangnya. Lemangnya itu yang udah dimasak kan kayak gitu tuh. Jadi apa, Jadi 5 tahun pertumbuhan pohon bambu itu, Iya. itu tuh pertumbuhan batangnya itu belum yang terlalu maksimal gitu. Iya, tapi kan Bud, sekarang kita bukan nyeritain soal bambu. Dengarkan Bud. dulu, Iya, oke, dengarkan oke, dulu. oke, Nah, iya. jadi di 5 tahun pertama dia fokus kepada akarnya. Nah, setelah 5 tahun kedua, Iya. baru dia fokus kepada batangnya. Jadi apa, Noe? Kalau kau saat ini lagi ini sulit, kayak gitu, Aku- bingung, kau cari sumpah, Bud, pinjaman, kayak Kali ini aku gitu. memang betul mau cari kali, Bud. Sesak kali aku ini. Kenapa, rupanya? Sesak pakai ini, Bud. Bukan sesak karena duit ya? Kau tahu nih? Nggak sampai jadinya ini ku. Iya makanya itu, Bud. Tolong lah, Bud. Ada nggak yang bisa nyarikan dari mana kayak gitu? Nggak ada lah di situ pinjaman. Pokoknya gini, kalau kau hari ini sulit, berarti sebenarnya kau lagi diuji. Iya makanya Karena aku apa? juga bingung kan. Aku tuh pengennya tuh ngelamar kerja gitu. Aku terus diterima kerja, tapi aku nggak pede. Nah ini dulu, kau udah memperbaiki dirimu belum? Kayak gitu nah. Insaf Kalau pohon maksudnya. bambu ini tadi, ini dengarkan lu filosofi ini dia fokus pada akar, jadi benar-benar tumbuh. Jadi kau pun kayak gitu. Akar. Baru bisa nyanyi selagu aja kau udah heboh, posting ini itu, kredit ini itu, kayak gitu loh. Padahal keuanganmu belum maksimal. Jadi fokus dulu sama kemampuan kau, bisa enggak? Iya sih, Bud. Ini sibuk nyari kreditan. Makasih, Di Bud. mana-mana kayak Udah gitu. ngasih saya Tapi masukan. kok jadi sedih nih kau ya, udah mukamu sedih, rambutmu putih tua. Itulah, Bud, banyak kali pikiran aku, Bud, bangka. Sabar lah ya, sabar. Aduh. Bang Wah, Jono nih. deh. Dia maksudnya coba ulang lagi, coba lagi. Ya, ulang. Oh, yang Ya, itu. kayak gitu. Bang Bang Jono. Cocok juga Keren ya. juga ini. Lah ini kenapa ribut-ribut? Ini Kalau loh gini. Hasana. Kenapa? Aku tadi lihat scroll video-video motivasi bagus banget tentang filosofi pohon bambu. Dia malah nyariin keliling-keliling. Oh, Nyari kayak bambunya? apa? Bukan. Nyari pinjaman rupanya. Kenapa? Butuh berapa emangnya? Butuh berapa? Cuma 15.000, kurang sedikit lagi tadi untuk beli. Kurang sih Beli berapa ada apa? tuh? Gopek, Ada. ada gopek. Ada. Sekali lagi berarti minta sama siapa? Terus kenapa? Jadi kurang apa nih? Iya Kurang enggak semangat gini loh, maksudnya jalani hidup apa gimana ini sebenarnya? pengen jadi ada gitu yang motivasiin aku gitu. Pacar Maksudnya biar punya, bisa pacar? punya. Terus nggak Ini tanya ini pacar punya. Enggak maksudnya gini loh. Mau ngelamar kerja, tapi kayaknya nggak pernah ada percaya diri gitu. Nanti takutnya begitu mau ngelamar takut nggak dipanggil atau di interview juga nggak pede gitu. Jadi Jadi itu nggak kredibel, nggak sesuai dengan spesifikasi. seperti apa? aku selalu cash kok Mungkin. nggak pernah kredit. Bukan itu. Oh, Jadi permasalahannya iya permasalahannya karena nggak percaya diri itu loh. kurang percaya. Iya kurang percaya diri. Kalian nggak usah banyak inilah. Jadi Oh iya. Kayak Noah gini butuh kayak Budi motivasi tadi ya. berarti motivasinya. Yang dibilangnya tuh bambu, dia tuh fokus sama akarnya dulu, Iya, iya. baru batang, nggak ada daunnya. Bambu itu aja tuh, iya berdiri itu aja. Daunnya tadi nggak sampai, Bud. Emang ada buah bambu? Ada. Ah, Bud, jadi tadi daunnya nggak ada.
Apa? Daunnya nggak ada. Daunnya ada tapi di 5 tahun kedua. Jadi dia fokus ke akar. Kayak kita loh. Jadi itu nggak usah show up kali ini itu banyak kreditin ngambil ini ngambil itu. Kau fokus lu karirmu, perbaiki dulu. Nah Sarah, Itu. Percaya Nah, dirimu. tunggu dulu Sarah. Kau percaya pada kata Budi? Enggak, Masih soalnya kan random juga sih. kayaknya di depan rumahku ada pohon bambu tapi nggak selama 5 tahun juga baru Padahal setahun aja udah tumbang ya. Iya itu makanya. Itu filosofi loh. Kalian berarti pohon bambu apa? Jadi mana orang? Iya. Iya. Benar sekali. Halo pemirsa. Halo semuanya. Luar biasa sekali ya. Tentunya kita hadir kembali dengan saya Hasana dan juga rekan saya. Saya Muhammad Budi ASR tentunya dalam acara yang sangat ditunggu setiap Senin, Rabu, Jumat. Di mana lagi kalau bukan di Kopi Pagi. Aduh. Luar biasa ya. Kopi selalu hadir ya dengan narasumber yang sangat luar biasa, dengan tema yang sangat luar biasa. Aduh, ada tema kita hari ini ya sana. Aduh. Yang sangat luar biasa. Jangan sampai lupa. Gak Ya, mungkin kan? lupa. Karena kita selalu ingat. Iya, oke apa tuh? High motivation dan dan great great performance. performance. Nah, jadi ini cocok banget nih, apalagi permasalahan seperti yang dialami Bang Ovi tadi ya. Jadi kurang pede, kemudian Tapi aku heran sih Hasana, dia seorang penyaji. Tapi kok nggak pede gitu loh. Padahal suaranya bagus. Cuman Beda. ininya aja ya bentukannya yang Makasih Budi. yang harus Ini nggak dikoreksi. Budi ya. Baru pagi-pagi dia udah Iya ngajak kan? ribut Dia ya. penyanyi, tampil Iya. di muka umum, ditonton Iya. banyak orang. Harusnya tingkat kepercayaan dirimu Harus lebih tinggi. bener. Kok malah insecure? Cuman kalau untuk kerja gitu kan dia berbeda pasti. Itu pasti beda. Kita di interview juga langsung aduh. Jangan-jangan memang kok nggak punya skill dalam pekerjaan, cuma nyanyi aja ya kan. Jadi kok nggak pede. Langsung saja kita sambut ya. Ini dia Bang Yofi Andinat. Oke, luar biasa sekali. Wah, lu Halo Bang Yofi. gimana? Bukan Lihat tampilannya penyanyi itu aja. ya? Itu Nuno ada Nunonya. Ini Yofi aja. Nuno? Hah? Nuno? Nuno itu Nuno tuh. Aduh, gimana nih? Wis, kayaknya sih dari look-nya ini sangat meyakinkan ini. Iya pasti yang pastinya ini penyanyi Melayu nih. Hah? Apa? Bukan, Oh, jadi? topinya doang. Oh, Ya, ini namanya apa Bang? Tanja. Tanja, ya, Nah, tanja. Tanja. Boleh dijelaskan Bang, Tanja ini sebenarnya digunakan untuk apa nih Bang? Ya sebenarnya Tanja ini kan saya ingin mengangkat kearifan lokal ya. Tanja ini adalah khas Melayu, ya kan khas Melayu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di sebuah Tanja ini dia ada lapisan-lapisannya. Nah lapisannya ini bisa dilihat, oke. Nah itu dia punya ada 5 ya. Nah ini karena Melayu itu identik dengan Islam ya. Jadi rukun Islam. Nah seperti itu. Kemudian nanti ada sebelah sininya ada namanya simpul kasih. Nah seperti itulah dia. Ada maknanya. Luar biasa Tapi hari ya. ini Bang Yofi matching banget loh. Tanja ya Bang namanya? Iya, namanya Tanja, dengan ya. kacamatanya satu frame Oh, warnanya. iya. Sedetail itu Budi. Iya, kita duduk dulu dong. Ayo. Ya, siap. Oke. Iya. Noya makasih Terima dengarkan kasih. ini. Iya, nanti saya dengerin Motivasi ya. Oke. Iya, awas kalau nggak kau dengarkan. Oke, Bang Yofi apa kabar Bang Yofi? Ya alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah ya, waduh. Bang. Abang tadi udah lihat kan bagaimana Ya. ada kawan kami yang dia Ya. itu insecure kayak gitu. Nah, Ya. setiap mau melamar kerja kayak gitu selalu gagal, Galau, selalu galau gagal. juga dia, Dan insecure, galau ha-ha. juga, nggak ada yang Ya. memotivasi. Jadi dia tuh kayak langsung gitu, nah. mentalnya down itu Bang. Ya. Seharusnya kan kalau kita jatuh 2 kali bangunnya 3 kali. Ya, Kalau benar, dia benar, jatuhnya 2 kali bangunnya belum tentu bangun. Belum tentu bangun. Ya benar. Habis itu tinggal dikubur. Tinggal dikubur ya Nggak kan. bangun-bangun ya. Tapi Oke. kayaknya nggak enak deh misalnya kalau kita acaranya kopi pagi nggak ada hidangan kopinya. Tenang Hasana, udah ada Bang Chan yang siap meracik kopi pada pagi Oke. hari ini. Jangan Bang Yofi lupa minum ya, Bang kopi? Ya siap. Kopi. Siap kopi. Ada Bang Chan, siap Bang Chan. Aduh, Oke. ini pokoknya di sini Bang Yofi ini kita memang punya spesialis ini. Pokoknya tukang melayani listrik bukan. segala narasumber yang datang. Barista Ya. kita gitu ya Oh, kan yang keren, siap keren, memberikan keren. suguhan kopi Wow. terenak lah pokoknya ya Bang ya. Wow. Oke, Terima semoga kasih, suka ya, Bang, terima kasih. ya. Biasa ya. Asalnya Bang Chan minum juga apa? makin semangat nanti ya. Asana minum apa? Oke, Kopi juga. apa? Gulanya gula apa? Gula aren. Nggak usah pakai gula, lihat aku aja kan udah manis. Oke, Agak mental ya. Iya, terima kasih. Bang Yofi, silakan dinikmati Ya, dulu Bang oke. Yofi, ayo. Aduh, dan juga buat seluruh pemirsa yang lagi menyaksikan kita, silakan diambil minumannya, cemilannya ya, sembari nonton juga menikmati cemilan yang ada di rumah ya. Karena tentunya acara kita ini sangat luar biasa khususnya untuk para remaja ya milenial dan juga yang mungkin di permasalahan sekarang yang dihadapi adalah kurang mendapat pekerjaan ataupun lagi mentalnya lagi down banget ya. Ini cocok banget nih. Kita
hadirkan hari ini Bang Yopi ya sebagai narasumber kita. Siap. Oke. Tapi Bang, Yopi ini langsung aja ya Bang ya. Ya. Kalau dilihat dari kasus teman kami tadi itu, Ya. sebenarnya motivasi itu bisa datang dari dalam diri atau dari luar gitu, Bang? Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang motivasi, motivasi itu dia datang dari dua hal. Ya, yang pertama adalah dari internal, ya internal motivation. Kemudian yang kedua adalah external motivation. Nah, jadi kalau misalnya internal motivationnya itu misalnya rendah, gitu kan. Nah, jadi saya mau kaitkan lagi motivasi itu. Nah, itu dia harus dikaitkan kenapa? Yaitu mindset, ya mindset. Jadi mindset itu beda dengan mindset ya, oke. Nah, itu beda banget. Beda ya. Bisa ngelawak rupanya. Bedakan ya mindset Sama sama mindset, mindset. iya. Kalau mindset boleh saya jelaskan Iya. apa ya? Nah, itu mindset. Dalam Mindset gini ya. Iya. mindset ya pemirsa ya. Jadi kalau mindset itu bisa kendor ya. Gitu kan? Iya, bisa. Kalau mindset Nggak bisa. nggak Nah, bisa ya. mindset itu kan dia Malah yang dia- mengencangkan diri kita Nah, gitu ya itu Bang ya. harusnya. Jadi mindset itu adalah pola pikir ya pola pikir, kemudian lagi cara pandang kita, ya. Terus bagaimana supaya cara pandang kita itu bagus gitu kan? Nah, maka kalau bahasa motivasi saya, kalau kita ingin cara pandangnya bagus, maka kita harus duduk dengan orang-orang yang bagus. Nah, kalau misalnya kita ingin menjadikan cara pandang kita itu baik, maka kita harus duduk dengan orang-orang yang baik, Benar. supaya kita juga punya cara pandang yang baik. Benar. Nah, kemudian lagi kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus duduk dengan orang-orang yang sukses, supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Benar. Nah, kalau misalnya kita mau jadi orang kaya, Heeh. maka kita duduklah dengan orang-orang kaya supaya kita Ikut kaya? enggak, Oh, gitu enggak. dia, Belajar enggak. dari orang Kalau kaya. mau kaya ya kerja gitu dia, gitu. Luar biasa ya. Mana pula, misalnya Allah. misalnya si Hasanah kaya, terus saya deketin gitu kan, Jadi terus saya kaya? jadi orang kaya, gitu salah. Ya Kena kalau mental. Awak kena mental di sana. Tapi nggak apa-apa Itu ya dia. aja Bang. Iya, jadi kalau misalnya maksudnya gini, ini kan mindset nih. Jadi kalau misalnya saya duduk dengan orang-orang yang kaya, misalnya saya anggap Budi sama Hasanah itu adalah orang kaya, saya Amin, deketin amin gitu. ya. Amin. Jumat Saya ya, doakan, ya amin. Allah. Oke. Ya Nah, Allah. saya dekat nih, saya dekat. Lama-lama kan jadi inspirasi buat saya, benar kan? Benar, Kok orang ini bisa kaya ya? Kenapa aku enggak kan gitu kan? Terus apa bedanya? What is the difference between you and me? It's segini. Ini gitu ya. Apa bedanya kita dengan dia kan? Iya, Gitu. iya. Sama-sama makan nasi gitu ya. Oke. Gokil Pak. Oke, luar Nah, biasa. jadi itu dia apa bedanya dia dengan saya gitu ya. Jadi makanya ini penting sekali kita untuk apa? Untuk duduk. Nah, ini perkara duduk nih. Ya, perkara duduk. Jadi saya misalnya kenapa? Because why? Karena environment yaitu lingkungan itu sangat berpengaruh besar. Itu dia, oke. Nah, saya duduk dengan kalian berdua, oke. Maka kemampuan saya untuk public speaking akan terus tergali. Kenapa? Karena kalian ini sudah terbiasa sebagai seorang host, ya kan. Nah, kemudian kalau misalnya saya duduk dengan siapa? Misalnya seorang trader, trading, orang yang suka main trading, maka saya akan tergerak untuk itu seperti itu. That's why environment influences very much. Apa aku bilang tadi? Ya, itu dia. Oke. Tadi saya udah kena kan Asana, ini kamu Iya. udah kena. Kita kok jadi ini ya? Ikut jadinya. Iya, nah itu. Makanya kalau misalnya kalian senang bergaul dengan orang-orang yang suka bahasa Inggris, maka sedikit banyaknya akan termotivasi untuk bisa belajar Benar. bahasa Inggris. Benar. Nah, jadi kembali ke tadi, ya kan? Ya, ada dua motivasi, yaitu internal motivation dan external motivation. Jadi kembali ke mindset tadi kan, mindset. Mindset itu cara pandang. Nah, supaya cara pandang kita juga luas, maka kita harus duduk dengan orang-orang yang punya pemikiran luas, supaya kita juga akan berpikir secara luas. Betul. Nah, kalau misalnya kita jumpa sama orang yang selalu berpikir negatif aja, ya, jumpa aku males sekali gini, aku nggak suka gini, selalu ada kata-kata Keluhan negatif. ya, keluhan. Jangan lupa, otak kita tidak suka dengan kata negatif. Dia tidak bisa menerima kata negatif. Jangan kau lakukan. Kenapa rupanya? Ku buat aja, gitu kan? Jangan merokok, dia merokok. Ya, jangan main di sini. Kenapa rupanya gitu dia. Jadi makanya muncul ada bahasa marketing itu. Ya, jangan singgah deh. Emang kenapa kalau singgah? Melawan jadi. Melawan Iya, melawan, ya. gitu dia. Sebenarnya Jadi- teknik-teknik marketing itu Bener, sebenarnya yang harus bener. digunain Ya, itu ya. permainan bahasa, gitu dia, permainan bahasa. Jadi dalam case ini kan, ya, kita berupaya untuk apa? Circle itu harus positif, gitu ya. Oke. Iya kan, circle-nya positif. Jadi kalau misalnya orang sudah punya pemikiran yang positif, maka perkataan dia pun akan positif. Hati dia positif, gerak badan dia positif. Ya, asal jangan nanti Hasanah datang ke pasar saya, Pak, saya sudah positif. Ya, itu beda. bahaya ya. Aduh, kalau itu. Aduh. Enggak ya pemirsa. saya Itu beda, itu ini beda. kok. Bang Yofi, mulai sekarang saya nggak mau lagi bergaul sama Hasan. Iya. sama Noe. Takut dia jadi kesini juga. Itu beda ya. Itu beda ya. Noe ada mau nanya. Ada Iya. ini mau nanya.
Oke. Tadi kan Kamu nanya? Iya, Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oh, kamu gitu. bertakon-takon. agak ini nih ya kali ini kita ya. Oke, Tantang lu, Noe. saya manggilnya abang ya, abang Ya, atau siap, bapak nih siap. kira-kira. Ya, ya, abang aja. Udah loh, 11-12 Ya. mana Noe. Oh iya. Ya, abang beda. Enggak lah kalau gitu. Cuma rambutnya aja abang ini ketutup. Bang, saya mau nanya nih bang. Iya, Dek. Iya. Aduh. Aduh bang, kena bungkus saya ini nanti. Bang, Aduh, mau nanya nih bang. Mulai panas ini, mulai panas. Iya, karena cahaya ya, karena cahaya. Kira-kira gimana ya? Ini mungkin bukan cuma Nue sendiri ya, mungkin ada orang di luar sana yang belum percaya diri dia untuk misalnya dia mau ngelamar kerja nih, tapi dia belum percaya diri dengan fashionnya misalnya atau apanya gitu. Mungkin dia belum berani jumpa banyak orang atau di saat dia mau kayak interview gitu juga dia nggak berani gitu. Itu kira-kira untuk menghadapi orang yang pertama kali dia jumpain itu kira-kira kita tuh harus apa ya bilangnya Bu dia? Sikapnya harus bagaimana? Sikapnya harus bagaimana? Kira-kira harus Mindsetnya seperti iya, apa kira-kira gitu. itu seperti gimana gitu, Bang? Oke, sebelum saya jawab, saya lanjutkan dulu tadi yang tadi ya. Ya, tadi kan ada internal motivation. Yang kedua adalah external motivation. Oke. Nah, external motivation it means berarti so you are motivated because you look at other people successful. Oke. Oke. Oke, Alright, pemirsa, alright. translate-nya bisa And dilihat from di the bawah young, pemirsa. singing along in the farm in the sea. Yeah, Yes, sing. applause, Oh, applause, okay. applause, 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 Alright, applause. alright. Alright. Aduh, di awal aja kita udah kotak ya. Minum lagi, minum lagi. Iya, udah lagi. Udah lagi. Jadi gini, muncul motivasi sukses kita itu tadi. Yang pertama adalah internal motivation. Internal. Mungkin persentasenya dikit banget gitu kan. Nah, baru kemudian kita lihat orang kok bisa dia sukses ya? Iya. Kok dia bisa ngikuti interview sukses ya? Kemudian dia bisa presentasi bagus ya gitu. What is the problem? Ya apa masalahnya di sini pada diriku gitu kan? Kenapa aku tidak bisa seperti itu? Oke, jawabannya adalah the power of repetition. Wow, itu dia. Kira lagu Celine Dion tadi. The Whisper in the Moment. Itu kan the power of love. Oh berarti Ya, seperti itu ya? ya, jadi the power of repetition. Apa artinya? Yaitu kekuatan pengulangan. Ya ala bisa karena biasa. Biasa, Ingat benar. pepatah orang dulu kan? Benar. Oke, rajin panggal pandai, licin jaran karena sering dilalui. Benar kan? The power of repetition. Perhatikan ini ya. Nah ini saya kasih satu kata bijak. Ya, satu kata motivasi dari saya. Ya, boleh dicatat, jadikan status. Oke. Oke. Ayo kita pegang. Setiap pegang perkataan, setiap perbuatan atau pekerjaan yang Anda lakukan secara berulang-ulang, maka Anda akan ahli di bidang itu. Wis. Wah, itu dia. Seperti yang Setiap. dilakukan. Iya, iya kan? Nah, contoh, Iya kan, namanya siapa tadi? Noe. Noe, oke, Noe, oke. Nggak usah didefinisikan namanya Oh iya, ya, Bang. iya, oke. Karena emang tidak ada definisi. Iya, kalau bahasa Perancisnya la terkatakan, ya. Lah terkait. Itu karo. Terkatakan. Iya, Ini agak gemes juga kita ya. iya. Tanya pulangnya lihat mana. Lah bahasa Perancis la terkatakan ya. Oke. Ula kam samsi, mainkan bang musik. Iya. Iya. Oke, lanjut Bang. Oke. Oke, ini Budi ya, sebenarnya ini kita perbincangannya makin hangat ya. Iya. Tapi kita harus mendengarkan musik ya, karena Oh, waktu mau lewat. Oh, dia mau nyanyi lagi? Mau nyanyi lagi, kita dengarkan. Nyanyi Iya. lagi kok Noe. Noe. Nah, Kalau bisa itu sekarang. karena terbiasa Budi. Oke langsung aja kalau gitu terima kasih. Masih balik lagi sama kita Kopi Pagi ya. Mau dibawa kemana? Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Luar Aduh. biasa ya, makin Iya. tambah semangat nih kita jadi host ya kan? Apa tadi kata-kata terakhirnya, Hasana? Apa itu? Kata-kata terakhir pula. Pokoknya intinya tema kita hari ini sangat luar biasa pemirsa. Masih bersama saya Hasana dan juga Budi dengan tema High Motivation, Great Performance. Jadi kita iya. harus motivasi yang lebih tinggi lagi Benar. untuk penampilan yang sangat luar biasa ya. Tadi kita Oke. sudah mendengarkan ya, itu belum selesai nih masalah internal dan eksternal tadi ya. Motivasi itu terapan dua ya, ada dari internal juga eksternal. Nah, kita pengen lanjutannya nih Pak, seperti apa? Ya oke, tadi saya sampaikan adalah, wih datang lagi. Waduh. Terima kasih.
Baik. Nah, jadi kan dari pertanyaan si Noe tadi kan. Nah, itu jawabannya adalah the power of repetition, yaitu adalah kekuatan pengulangan gitu dia. Ya, saya sampaikan tadi ada kata bijak dari saya, kata motivasi, yaitu setiap pekerjaan atau perbuatan apapun yang Anda lakukan secara berulang-ulang, maka Anda akan menjadi ahli di bidang itu. Nah, Hasanah dan Budi sudah terbiasa menjadi host gitu kan. Oke. Nah, akan mengalir saja gitu ya. Nah, saya sudah terbiasa untuk berbicara, maka akan mengalir saja. Yang penting kontennya ada dalam benak kita, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi galau, misalnya nggak ada pekerjaan segala macam. Nah, saya mau bilang hari ini sebenarnya lowongan kerja itu banyak banget, gitu ya. Oke, nah lowongan kerja itu banyak banget. Tapi problemnya adalah, nah perusahaan juga susah mencari orang yang tepat. Ah, itu kata kuncinya. Jangan salah ya. Iya. Kita bilang apa? Oh, it's very difficult to get a job right now. Ya, apa saya bilang tadi? Ah, itu Susah dia. untuk dapatkan pekerjaan. Iya, bagus itu dia. Oke, ternyata dia pintar bahasa Inggris. Nah, baru kemudian, susah sekali untuk dapat pekerjaan. Sebenarnya itu tidak susah. Itu dia. Oke, yang penting we meet the requirements or not. Kita sesuai dengan persyaratan yang mereka minta, gitu kan? Misalnya harus bisa komputer, misalnya, harus bisa akuntansi, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa statistik atau segala macam. Nah, kemudian age-nya itu, usianya itu apakah kita over atau tidak, gitu kan? Nah, itu kan harus kita sesuaikan dengan kemauan mereka. Nah, kalau misalnya nanti mereka minimum usia kita misalnya 25 tahun, tapi kita sudah mencapai 26 ke atas gitu. Kita mau ngelamar, dari situ aja kita udah salah gitu dia. Nah, seperti itu. Misalnya lagi punya jaringan misalnya di seluruh Sumatera Utara, ternyata kita tidak punya jaringan sebanyak itu gitu dia. Punya pengalaman misalnya minimal 2 tahun sebagai leader misalnya. Ternyata kita tidak punya pengalaman seperti itu gitu kan. Baru 6 bulan kita kerja sebagai leader misalnya. Nah, so we don't meet the requirements of the company. Jadi kita tidak mendapatkan tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Benar. Ya, jadi banyak lowongan. Cobalah di setiap media massa, media massa seperti koran, daily newspaper, baik nasional ataupun lokal, udah. Kemudian lagi di YouTube juga ada buka lowongan. Kemudian lagi di internet segala macam. There are so many vacancies, okay? But the problem is, cocok nggak dengan kita, gitu dia, ya. Nah itu, jadi jangan kita berpikir susah cari kerjaan. Ternyata perusahaan juga susah untuk mencari orang yang tepat, itu dia, the right candidate. Keren. Jadi Noe udah terjawab ya Noe ya. Jadi mungkin karena selama ini Noe itu tidak nggak percaya diri kan kayak gitu. Nah, karena tidak sering melakukan interview kan kayak gitu. Dan juga itu tadi tidak sesuai dengan kriteria. Nah, kalau misalnya tadi mendapatkan pasangan. Nah, saya lanjutkan lagi. Kalau misalnya tadi sudah itu seleksi berkas ya kita. Ada istilah gitu ya. Ada seleksi berkas ya. Nah, baru kemudian lanjut berikutnya interview ya. Nah, misalnya atau sebelum interview itu ada tes dulu ya. Ada psikotes sama segala macam. Nah, misalnya itu terlewati lah. Kemudian ada sesi interview. Nah, interview ini banyak orang juga gagal. Jadi ada satu perusahaan itu dia mewajibkan misalnya pertama ujian bahasa Inggris, kemudian ada ujian TPA, tes potensi akademik, baru kemudian ada lagi nanti ujian bidang ya, kesehatan ya, ujian kesehatan, tes kesehatan. Baru kemudian yang berikutnya adalah sesi interview, gitu dia, sesi interview. Nah, ketika di interview dia gagal, gitu dia. Dia gagal. Nah, what is the problem? Apa masalahnya? Nah, dia menguasai nggak dengan apa yang dia ambil selama ini? Misalnya dia jurusan adalah teknik informatika komputer. Dia kuasai nggak di bidang itu? Baru kemudian dia kuasai nggak posisi yang dia mau tuju, gitu dia. Seperti itu kan? Nah, jadi kita harus munculnya PD. Ini dia, penting. Munculnya PD itu karena kita punya P. Apa itu P? Preparation. Apa itu preparation? Persiapan, gitu dia. So if everything is well prepared, so it's gonna be easier for you, and then you can be self-confident. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita punya persiapan yang baik, maka PD itu akan muncul secara otomatis. Nggak ada kita niatkan aku harus PD, Nggak begitu. Tetapi apa? Dengan kebisaannya kita, dengan kemampuannya kita, gitu kan, dengan excellency keunggulannya kita, nah otomatis muncul PD. Contoh, bandingin ya. Orang yang dia belajar setiap hari dengan orang yang tidak belajar setiap hari, ketika dihadapkan sebuah soal, mana lebih pede? Pasti orang yang belajar tiap hari, gitu dia, ya kan? Contoh lagi, orang yang punya uang banyak dengan orang yang punya uang dikit, mana lebih pede?
untuk membeli, untuk nanya ke mobil. Nanya aja, nggak usah beli, nanya Uang aja. lebih banyak. Orang yang punya uang lebih banyak. banyak. Seperti itu. Jadi PD, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi PD itu muncul karena adanya apa? Preparation. Itu dia. Kemudian lagi, ya kalau tadi si Noe bilang mau interview gitu kan. Nah, di dalam P itu tadi preparation itu ada P lagi. Apa itu? Practice. Latihan. Nah, itu dia. Ya, di dalam preparation itu ada P lagi, apa itu? Yaitu practice. Nah, practice itu artinya adalah latihan. So you can speak English because you practice your English every single day. Ya, jadi kalian itu bisa ngomong bahasa Inggris itu karena latihannya tiap hari. Ya keluar aja, ngalir aja. Nah, seperti itu. Jadi harapannya adalah seperti itu. Ya, jadi ingat Noe, ya Allah bisa karena biasa, ya the power of repetition, yaitu kekuatan pengulangan. Practice many times, ya all day, every day, right? Ya berulang-ulang, terus berulang-ulang. Nah, seperti itu. I'm very sure you can. Saya yakin pasti bisa. Iya, dan di bawah praktis ada lagi ya, Ya. Bang ya? Apa? Pray, doa. P juga ya. Iya, Pray iya, juga, iya. ada pray juga ya. Iya, P, benar. practice, Practice terakhir and ada pray. Pray, Pray, yes. berdoa. Dan pemirsa ini tentunya menarik sekali ya bagi pemirsa Iya. yang ada di rumah ya yang ingin langsung bertanya bersama dengan Bang Yofi, itu bisa boleh langsung banget. menghubungi kita di 081161000386. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin langsung bertanya mumpung ada Bang Yofi ini di sini ya, ingin bertanya apapun itu begitu ya, bisa langsung menghubungi di 081161000386. Oke, nah tadi kan kita udah mendengar nih ya, Bang Yofi itu udah ngasih nih bahwasanya motivasi itu ada muncul dari internal ya dan juga eksternal. Itu kembali lagi intinya adalah ada 2 P kalau dari Bang Iya. Yofi ya, Iya. ada preparation dan juga practice. Boleh dong kita dengar nih Bang motivasi dari Abang untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Mana tahu mereka lagi down-downnya nih mentalnya Bang. Iya. Ya, karena kan di zaman sekarang tentunya kalau itu kan ada yang muncul dari diri sendiri. Iya. Tapi ada yang mendengarkan dari orang lain nih Bang, motivasi dari orang lain. Ya. Mana tahu nih teman-teman yang di rumah ya, mereka terbesit nih untuk semangat lagi setelah melihat Abang memotivasi mereka. Ya, Boleh siap. ya Bang ya? Oke, siap. Boleh. Ya, baik. Silakan. Nah, jadi Boleh Bang Berdiri boleh Bang? Hah? Oh iya, oke, baik, baik. Ya sebenarnya kalau misalnya kita dalam keadaan galau ya, ya dalam keadaan galau atau mungkin punya masalah dan segala macam, ya setiap orang pasti apa? Pasti punya masalah gitu ya. Oke, nah saya pribadi pun ya saya Yofi Andinata, saya sebagai manusia biasa, saya juga pasti banyak masalah gitu kan. Oke, nah bagaimana terus meningkatkan motivasi saya? Nah saya nggak mau diam di rumah gitu dia. Ya, ada orang yang punya punya masalah terus dia diam di rumah. Nah ini kembali kepada mindsetnya dia, gitu dia. Nah saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, ketika misalnya kita punya masalah, ya mau besar itu kecil gitu kan, oke. Yang pertama itu kita karena saya adalah seorang Muslim, nah saya berdoa dulu. Ya, sholat dulu gitu dia. Saya lapor kepada Allah Subhanahu wa taala ya apa masalah saya. Masalah saya adalah ini. Sampaikan semua gitu. Nggak usah terlalu diatur dengan bahasa-bahasa yang nggak usah. Ya Allah hari ini aku nggak punya uang. Udah bilang aja gitu dia misalnya. Oke, hari ini saya dipecat. Oh ya oh, nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, hari ini saya gagal ya. Oh, saya nggak dapat project. Nggak apa-apa gitu dia. Ucapkan aja dengan bahasanya kita secara natural saja. Allah tahu kok. Ya, meskipun Allah itu tahu, tetapi kita harus ucapkan itu. Allah juga nggak mau dengar rintihan kita itu apa sebenarnya. Gitu ya. Nah, itu kita menganggap Tuhan itu ada dalam hati kita. Dah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, silakan Anda keluar. Jangan Anda duduk diam di dalam kamar gitu ya. Saran saya itu Anda harus keluar. Anda berjumpa dengan banyak orang. Kenapa? Ketika Anda bertemu dengan banyak orang, ya, nah itu akan membuat suasana hati dan pikiran Anda akan berbeda. Ya, nanti akan jumpa dengan bisa jadi kita dapatkan hidayah tadi. Kita dapatkan masukan-masukan positif itu dari teman-teman kita, ya teman-teman kita yang selalu memberikan semangat, ya motivasi kepada kita sehingga mereka bisa menguatkan kita lebih baik lagi. Nah saran saya adalah, perbanyak Anda bergaul dengan banyak orang-orang yang positif. Kalau misalnya circle Anda positif, maka insya Allah Anda juga akan punya mindset yang positif. Kenapa? Karena bisa jadi di tempat yang lain, Anda mendapatkan suatu insight yang sangat luas, sehingga Anda punya wawasan bertambah, pengalaman bertambah, kemudian pembelajaran juga bertambah. Nah ini akan bisa meningkatkan potensi diri Anda. Ingat, ketika Anda punya masalah, bukan Andalah satu-satunya yang punya masalah, tetapi semua orang juga punya masalah. Di atas masalah Anda, masih banyak lagi orang yang punya masalah. Di atas susahnya Anda, masih banyak lagi orang yang punya kesusahan. Ingat ya,
Allah itu maha besar, ya Allah itu maha tahu, Allah menciptakan masalah, Allah juga menciptakan penawarnya. Yakin dan percayalah, semua orang yang berpikiran positif, maka semua masalah akan menjadi positif, tidak akan menjadi negatif. Itu dia, itu poin pentingnya. Keren banget. Luar biasa. Jadi tambah semangat lagi. Jadi tambah semangat karena semangat emang lagi. saya sepakat banget apa yang dikatakan sama Bang Yofi tadi. Yang pertama tadi kalau Bang Yofi akan berdoa dulu gitu ya Bang ya. Karena gini, kita naik pesawat aja gitu ya kan. Yang kita nggak kenal siapa pilotnya aja kita percaya Ya, akan benar. dibawa dia kan begitu. benar. Apalagi ini kita menjalani kehidupan yang kita tahu bahwa ini semua sudah disetting kan gitu. Ditakdirkan Penyeting untuk utamanya apa itu adalah gitu. Tuhan gitu. Ya, Dan kita benar. kenal Tuhan kita. Betul. Kenapa kita tidak minta kan begitu ya? Betul. Karena Luar tentunya biasa. kan dia menjadikan kita juga ada tujuannya Benar. gitu ya. Jadi kenapa nggak kita mulai dari berdoa terlebih dahulu Tahu yang nggak? memperbaiki. Kapan manusia itu merasa sangat dekat sekali dengan Tuhan dan sangat butuh sekali? Ketika ada kesulitan. Ketika ya. dia punya masalah dan ketika ada pas turbulensi. Oh iya. Naik pesawat, Semua bunduk, berdoa. semua berdoa. Wah, semua berdoa. Wah, luar biasa. Luar biasa, Karena ya. saya pernah mengalami turbulensi, ya perjalanan dari Medan menuju ke Kuala Lumpur. Udah mau dekat Klia, ya pesawat itu tiba-tiba zup gitu. Saya langsung Allahu Akbar. Saya udah teringat istri dan anak-anak saya, ya. Kemudian mungkin inilah di akhir saya. Udah istighfar aja. Ya, kemudian lagi pas perjalanan saya dari undangan ya, dari mulai Medan menuju Banda Aceh. Oke, naik satu pesawat, baru kemudian padahal cuaca di luar itu cerah gitu dia. Tapi tiba-tiba seperti kosong dia, sep gitu. Saya langsung mau ke Banda Aceh. Waduh, luar biasa. Disitulah ketika orang dikasih cobaan, baru dia ingat sama Tuhannya. Nah, ini yang tidak boleh. Saya nggak sampaikan tadi, ya, the power of repetition. Kecil pun kebaikan yang kita buat, tapi Allah Maha melihat. Benar. Itu dia. Ingat dengar itu Budi. Iya. Bukan kalau kita ada masalah itu kok langsung ingat sama pinjol. Ya. Jangan itu lagi. Jangan ulangi Budi. Noe. Kayaknya tadi Bener, Noe ya? jangan jangan membalikan fakta ya Noe ya. Tapi kayaknya si Noel Bang, loh tadi Bang, pagi kira-kira Bang, si Budi itu dapat dari mana ya Bang yang masalah dari akar Bambu. ya, tapi daunnya nggak ada tadi. Ceritanya itu dari mana Budi Kan dapatnya? memang pertumbuhan bambu kan gitu ya Bang ya. Dia kan rebungnya dulu tumbuh, Iya. daunnya itu nanti tunggu ada batangnya. Inilah nggak pernah nonton bambu, nggak pernah nonton bambu, nggak pernah nengok pohon bambu. Gak pernah nonton Doraemon gitu ya. Balik-balik bambu. Jadi permasalahan tetap di bambu dia dari tadi ya belum terpecahkan ya. Belum terpecahkan karena daunnya nggak ada. Udah 5 tahun padahal ceritanya. Apalagi buahnya ya. Oke. Dan satu lagi yang menarik tadi yang di akhir ya Bang Yofi ya, Ya. bahwasannya kadang-kadang kita merasa bahwasannya Masalah kita tuh masalah lebih berat kita itu gitu ya. adalah masalah yang paling berat gitu ya. Ya, ya. Padahal di atas di masalah luar kita, sana masih banyak orang-orang Betul, yang betul sekali. jauh lebih berat masalahnya. Kadang-kadang Benar. kita kurang bersyukur saja gitu Benar, ya Bang ya. benar. Nah, itu tadi, karena kita gini ya, kita itu dikuasai oleh logika kita, gitu kan. Nah, kita tidak dikuasai oleh spiritual kita. Nah, ini harus seimbang sebenarnya. Ya, ini sebenarnya ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual. Ya, jadi ada 3 ini memang. Udah. Nah, ini memang harus kita kuasai. Nah, ada orang yang pintar, mohon maaf tidak benar. Ada orang yang pintar, tapi bawaannya emosi aja. Ada nggak? Iya, ada. Nah, itu dia. Karena dia tidak mampu ya menguasai kecerdasan emosinya, gitu dia. Ya, senggol sikit, bacok, ya kan. Senggol dong gitu ya. Senggol dong. Tapi Engkol. Budi, tapi itu kebalikannya dari Noe Bang. Udah nggak pintar, emosional. Emosinya. Budi. Kok mau bilang gitu kan? Enggak. Aku kan bilang itu. Apa Aku ayo? bilang di sana. Jangan gitu, jangan gitu. Jangan keluar nanti honor kita. Aduh. Ampun Ibu, ampun. Ya. Iya. Ya. Jangan buka kartu lah. Jangan lah. Udah sama-sama tahu Ayo aja. loh, kalau lewat mana loh? Ayo loh. Iya. Oke, Bang Yofi, kalau kita Iya. lihat tadi kita kembali lagi ya. Iya. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan begitu secara terus-menerus Iya. kita akan menjadi ahlinya. Iya. Kira-kira ada nggak sampai berapa kali pengulangan itu mungkin? Apakah ada batasan Ada gitu? minimal berapa kali melakukan Saya mau gitu? sampaikan, ya, belajar itu tambah henti. Iya benar sih. Iya kan? Bener-bener. Iya, kapan berhenti belajar? Mati. Mati. Gitu dia. Oke? Ada istilahnya juga kan? Betul. Nah, jadi kita terus aja belajar gitu dia. Jangan menganggap kita udah puas dengan keadaan yang sekarang. No. Ya, saya sebagai pengajar bahasa Inggris, saya memberikan motivasi. Saya terus belajar. Sampai detik ini saya belajar. Ya kan? Nah, oke. Nah, jadi tidak boleh ada kata berhenti untuk belajar. Never stop learning.
Oke, keep learning, keep learning, keep learning. Terus saja belajar, terus belajar. Kenapa? Nah, namanya manusia ini dinamika, masalahnya banyak gitu kan. Oke, nah tugas saya sebagai narasumber, sebagai motivator adalah memberikan motivasi kepada banyak orang. Bagaimana dia bangkit dari masalah dia. Bagaimana dia sukses dengan bidangnya, gitu dia. Oke, ada kepuasan batin terhadap diri saya kalau misalnya begitu banyak orang termotivasi, kemudian dia bangkit dari masalahnya, kemudian dia sukses di bidang dia. Wow, alhamdulillah. Nah, ini menjadi amal jari buat kita semuanya. Oke, nah jadi dengan adanya program ini bagus sekali. Nah, kenapa? Karena ini ada motivasinya, gitu dia. Ya, bagi orang-orang penonton ya yang melihat kita ini, insya Allah mereka termotivasi. Oh ya, ternyata begini. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Nobody is perfect. Tidak ada yang sempurna, bener kan? Benar. Sekelas Yofi Ade aja pun juga banyak masalahnya, gitu dia. Tetapi masalahnya adalah ketika saya misal dulu punya masalah, hari ini juga punya masalah, saya nggak mau duduk diam. Ya, saya baca buku-buku motivasi, saya baca buku-buku agama, ya mana yang bisa menguatkan saya. Ini kan masalah mindset. Saya tanya sama kalian juga, ada nggak orang yang punya masalahnya gede banget, besar banget, ya kan? Tapi bawaannya slow aja, Iya, kayak nggak punya santai masalah aja. Ada Pandai nggak? menutupin itu ya. Tiap hari dia senyum aja. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Ada. Bahkan makin gemuk dia. Saya Bahkan Bang. makin gemuk. Ada nggak? Maksudnya apa nih Bang? Punya masalah besar, badannya makin santai aja tapi makin gemuk. Kenapa? Karena setiap punya masalah dia makan. Makan. Iya. Ada masalah lagi, makan lagi lagi. dia. Itu dia. Masalah Sebaliknya. dengan makan berarti ya. Iya, sebaliknya. Ada nggak orang yang punya masalah dikit banget, sedikit banget, tapi ributnya satu kampung? Iya. Ada. Ada. Semua dibilang. Iya. Jangan tengok, Air pun dibuang. Dibuang. jangan tengok ke kawan ya. Oh iya. Oke, baik. Nah itu dia. Oke, jadi problem situ. Nah ini apa? Kembali ke mindset. Jadi sebenarnya the power of mindset artinya adalah kekuatan dari pola pikir kita. Itu dia. Jadi penting sekali kita itu berkawan dengan siapa itu penting sekali. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya kalian tuh senang dengan para motivator, duduk kalian, dapat banyak ilmunya. Kemudian kalian duduk dengan para guru, dapat banyak ilmunya. Duduk dengan para guru ngaji sekarang, dapat banyak ilmunya. Seperti itu. Nah, duduk diam dengarkan, ya apa ya insight dari mereka, pelajaran-pelajaran dari mereka. Maka kalian akan dewasa dari situ. Oke. Seperti itu. Keren. Saya. Bang Yofi, ini Pokoknya saya nggak bisa habis semangat pertanyaan. banget ini kan kayak gitu. Nah, Pengen tanya terus, oke, pengen tanya. tadi Bang Yofi katakan bahwasanya kalau kita mau jadi orang cerdas, berteman dengan orang-orang cerdas. Ya, betul mau sekali. kita jujur, berteman Ya, dengan orang benar sekali, jujur. ya. Mau kita wangi, berkawanan dengan penjual minyak wangi. Ya, gitu, ibaratnya benar, seperti itu benar, kan. benar, Nah, benar. kemudian nanti muncul pembicaraan di luar sana yang mengatakan kok kawan pilih-pilih. Iya. Kan, kayak gitu. Itu Nah, itu Oke. gimana sih? Abang pendapat nggak sih? Oke. Kayak gitu. Nah, saya mau bilang ya, ini dalam konteks yang berbeda. Saya sampaikan satu kata bijak lagi. Boleh dicatat jadikan status, ya. Status. Oke. Pemirsa, Jadi silakan status. catat, ambil handphone, siap-siap. Jadi status ya. Iya. 1000 teman itu kurang. Oke. Satu musuh terlalu banyak. Ingat itu ya? Oke. Artinya apa? You can make friends. Anda boleh berkawan dengan siapapun itu. Oke. Tapi tidak bisa terlalu lebih dalam. Itu dia. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tergantung kebutuhan kita. Saya pingin nih belajar agama. Saya deketin siapa? Kan nggak mungkin saya deketin teman sekolah saya. Saya nggak mungkin deketin misalnya perampok atau apa gitu. Tapi saya harus deketin guru ngaji saya. Kan gitu kan. Kalau misalnya saya pinginnya jadi apa? Jadi seorang arsitek yang profesional. Maka saya harus kerja atau saya belajar dari seorang arsitek yang profesional seperti itu. Oke. Oh, saya mau jadi IO nih. Ya, event organizer. Maka saya bekerja atau saya belajar dari IO. Nah, seperti itu. Oh, saya pengen jadi seorang host. Maka saya harus deketin dong Hasanah sama si Budi. Supaya saya bisa dapat insight dan pelajaran dari kalian berdua. Bener kan? Nah, seperti itu. Jadi, say hello lah to many friends. Supaya aman. Mau dia perampok, mau dia pembunuh, mau dia orang baik, mau dia orang jahat. Intinya, dekatin semua. Ya, mau dia dari organisasi atau dia non organisasi, mau dari akademisi, mau apapun itu, semua deketin, semua temanin. Tidak boleh pilih-pilih untuk hal itu. Tapi kan kita ada kepentingan. Kepentingannya apa? Aku ingin jadi orang baik nih. Aku ingin menjadi seorang arsitek yang profesional. Aku ingin menjadi seorang IO. Maka kita mengkhususkan ke situ. Itu maksud saya. Jadi berteman tuh Banyak orang, tapi Iya. kita tidak menjadikan semuanya itu sebagai yang Iya. harus diikatkan begitu ya, Iya, dominan kayak gitu. itu. Harus bisa seleksi Ah. juga kan kayak gitu. Nah, tergantung kita nih passion kita mau ke arah mana Benar. gitu ya. Jadi itu yang mendominasi kita ke depannya Ya, ya. we have so many friends, but we don't have many best friends. Beda ya? beda. Ah, itu Oke. dia.
Oke, Bang Yofi jangan dikeluarkan semua dulu ya. Nanti udah nggak ada lagi ya pembahasan kita. Oke, pemirsa sekali lagi ini sangat menarik sekali bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bersama dengan Bang Yofi. Anda langsung bisa menghubungi di 081161600386 dan kita masih akan lanjutkan setelah penampilan Perbincangan spesial kita ya. dari Noe and Friends. Balik lagi sama kita di Kopi Pagi. Aduh. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kopi Pagi. Aduh. Pokoknya kece banget narasumber hari ini ya, rugi banget nih ya nggak nontonnya. Iya, benar sekali. Tapi jangan sedih, kita juga live streaming ya di YouTube. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ada siaran ulangan, kita juga ada postingannya di sana. Jadi jangan sedih ya, karena tentunya Kopi Pagi selalu hadir di setiap minggunya. Di hari apa aja Budi? Di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat setiap pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman udah mulai dari sekarang nih untuk minggu depan dischedule-kan nih. Pokoknya di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat harus nonton Kopi Pagi Iya. ya. Apalagi sama host kece, narasumbernya juga lebih kece. Apalagi ya, musik pengiringnya juga lebih oke nih Pandi. Promosi ya Hasana ya. Oke, kita balik lagi ke Oke. Bang Yofi nih. Luar Hasana mau biasa. nanya ada Tadi kita pertanyaan kan udah spesial bahas gitu? nih ya kan Bang, dari awal nih Abang udah keren-keren banget lah. Apa yang Abang keluarkan dari kata-kata Abang tuh udah paling keren lah. Pokoknya termotivasi banget nih kita hadir di sini nih. Kita pengen tahu dong, udah lama belum sih Abang bergabung nih, join ya sebagai motivator sih? Ya sebenarnya saya tidak ada join kemana-mana ya. Nah tapi saya alhamdulillah pengalaman mengajar ya. Pengalaman mengajar itu dari tahun Basicnya 96. apa sih sebenarnya Bang? Basicnya mengajar. Mengajar Ya ya? tahun 96. Mengajar bahasa Inggris. Udah lahir? Waduh, Udah lahir? mengajar. 96, udah dong umur setahun. Kalau saya masih di awang-awang Bang. Jadi saya ngajar kelas 2 SMA tahun 96 ya. Itu saya ngajar bahasa Inggris. Nah, tapi saya udah belajar bahasa Inggris dari tahun 92 ya dari kelas 1 SMP. Ya sampai tamat SMA saya terus les bahasa Inggris tanpa henti. Kemudian di kelas 2 SMA-nya saya ngajar bahasa Inggris di sebuah kursus. Ya, kursusnya itu notabene-nya adalah punya guru saya sendiri. Di sekolah ya, sekolah. Jadi saya paginya itu saya sekolah, kemudian siangnya saya les bahasa Inggris, kemudian sorenya saya ngajar bahasa Inggris. Nah, baru kemudian itulah menjadi cikal bakal saya public speakingnya jadi terlatih ya dari tahun 96 itu. Baru kemudian saya juga suka dengan dunia motivasi. Ya, dulu saya senang membaca yaitu kata-kata motivasi, ya kata-kata motivasi. Kemudian dari hadis-hadis Nabi itu kan banyak juga Idolanya motivasi. siapa sih Bang Yofi? Gimana? Idolanya Idolanya. siapa? Kalau Oh, bukan Hasana kok, bukan Hasana. Padahal udah repeat. Aku juga belum lahir kok masa itu, jadi jangan takut. udah pasti motivator terbaik adalah Nabi Muhammad, gitu Masya ya. Allah. Itu dia. Luar biasa. Iya. Nah itu motivator terbaik saya gitu kan. Baru kemudian ya adalah motivator lain ya di mana kita juga belajar sebenarnya. Jadi kita belajar dan kita mengajar. Nah akhirnya terus bertambah dan kita lah yang mencetak diri kita sebenarnya. Oke. Jadi fungsi guru ya itu memberikan ilmu, mentransformasi ilmu, ya mengajarkan skill gitu kan. Selebihnya kembali kepada kita. Nah kitalah yang mengasah diri kita untuk menjadi A, B, C dan seterusnya seperti itu. Nah kemudian masalah kapan saya menjadi pembicara ya. Nah sejak tahun 2011 saya sudah mulai ngajar, bukan mulai ngajar ya, tapi ketika saya ngajar saya udah sisipkan motivasi di situ. Ya, biar anak-anak didik jadi sorry, tahun 2000, 2001 saya ngajar udah saya masukkan motivasi. Oke. Di dalam 1,5 jam itu saya ngajar, 1 jamnya itu fokus ke bidang bahasa Inggrisnya, setengah jamnya itu saya memberikan solusi untuk masalah dari murid-murid saya. Gitu dia. Dari situ terbentuk terus. Kemudian saya juga ngajar door to door kan. Nah, jadi saya mempelajari juga kehidupan dari rumah tangga yang ada. Oke. Nah, nanti saya ngajar di rumah A, ya kan? Nah, saya pelajari ibunya begini, bapaknya begini, kemudian anak-anaknya begini, gitu kan? Mereka bisa sukses semuanya, gitu kan? Saya pelajari, gitu dia. Nah, itu kan jadi konten buat saya, ya konten buat saya. Baru kemudian untuk tahun 2011-nya, nah itu saya udah mulai untuk ngisi-ngisi di kampus, ya kampus, yang dia ruang lingkupnya tidak terlalu luas. Tahun 2014 baru ya saya buat seminar besar. Nah, sayalah IO-nya ya. Nah, IO-nya tapi saya gabung dengan orang lain, tapi saya syukuri ini alhamdulillah saya ditipu
Nah, itu dia, ditipu. Masya Allah, Saya katakan ini- alhamdulillah. Kenapa? Ada Karena hikmah. ada tipuan tadi itu. Nah, saya ditipu gitu kan. Pengertian ditipu adalah bukan dia yang menghasilkan membantu saya, justru saya yang mengeluarkan uang buat dia. Gitu dia, ya. Harusnya kan kita namanya tim ya. Tim. Ya, jadi kita harus sama-sama bekerja. Dia bagiannya cari peserta, saya bagiannya adalah untuk sesi seminarnya segala macam persiapannya. Nah, tapi ternyata kenyataan yang di lapangan tidak. Saya yang bayar hotelnya, saya yang membayar makan Semuanya apa segala macamnya. Ya habis puluhan juta di situ. Oke, dengan dana pribadi. Oke. Nah, lepas dari situ dia sudah menghilang. CEO tadi itu menghilang. Saya nggak apa-apa. Nah, itu saya anggap ada sebagai uang les buat saya. Oke. Ya, jadi untuk menuju sukses itu ternyata dari situ saya pelajari ini titik nol, ini titik sukses. Dia tidak tarik garis lurus seperti ini. Ternyata tidak seperti itu. Tetapi dari nol tadi ini dia jalannya berliku-liku, ya ke sana kemari, naik turun gitu kan. Luar biasa ya tantangannya. Ya, baru kemudian dia bisa menuju sukses yang dia inginkan. Nah, itulah prosesnya tadi itu. Oke. Nah, kemudian saya mencoba untuk kerjasama dengan beberapa kampus, ya terutama bukan ke kampusnya, tetapi BEM-nya. Alhamdulillah, welcome dari 5 kampus yang welcome cuma 1, ya kan? Nah, itu dia. Jadi nggak semua accepted Enggak semua. Enggak semua orang mau bekerja. Itu dia. Apalagi misalnya anak-anak muda ya kan, nah itu ada tanda kutipnya maunya dia kerjanya nyantai, tapi gajinya banyak gitu dia. Kalau bisa dibilang tuh kerjanya bercanda gitu Iya. ya, gajinya serius gitu ya. Nah itu Dulu dia. nggak masukin proposal ke kami, Iya. waktu saya kampus. Kemarin baru berapa tahun. Bodo amat sih lu. Itu dia. Nah, jadi dari 5 orang dari lima kampus yang saya bukan kampus ya, tapi BEM-nya ya. BEM-nya. BEM-nya hanya 1 yang welcome. Satu yang welcome ini alhamdulillah menjadi booming. Jumlah peserta banyak, 850 orang gitu kan. Baru kemudian akhirnya banyak follower. Nah, saya membuatkan ada seminar bahasa Inggris pada saat itu, ya tahun 2014, saya mengundang wali kota ya, kemudian alhamdulillah akhirnya saya bisa seminar di Batam, kemudian Tanjung Pinang, Jambi, Pekanbaru, sampai akhirnya Jakarta, Yogyakarta, Banda Aceh, Melaboh ya kan semuanya. Alhamdulillah. Pecah momennya pas Wah, tepuk tangan iya. dong, ya. luar biasa sekali. Nah, Alhamdulillah. jadi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan sukses Ya, Dari Bang Yofi Yofi ya. Adinata ya. Karena ini tadi walaupun dikhianati tadi Nah, ya, iya. tapi itu menjadikan Tetap mindsetnya positif. mindsetnya Ah, positif. itu udah. Ini Malah pembelajaran bilangnya gitu tuh dia. alhamdulillah loh. Iya. Alhamdulillah, ya. itu dia. Jadi Dan- walaupun kita kena bencana jangan kita merasa sedih Iya. ya, berlarut-larut gitu. Iya. Tapi jadikan itu Bersyukur hikmah aja. benar-benar. Iya. Dan itu ini jadi pelajaran. ada filosofinya lagi kalau tadi pohon bambu begitu ya. Oke, Hasanah. oke, ini langsung saja kita lihat nih visual dari kegiatan Bang Yofi Siap. Adinata. Oke. Oke, silakan. Nah, Oh, ini pada saat ini- kapan ini, pada Bang? saat kapan Nah nih? ini saya diundang oleh Bank Muamalat ya. Bank Muamalat ini untuk regional Sumbagut. Oke. Oke. Nah, salah regional satu Sumbagut. bank Jadi di saya Sumatera Utara. diundang oleh kantor wilayahnya ya untuk memberikan seminar motivasi ya bagaimana meningkatkan performance mereka. Kenapa judul kita hari ini adalah High Motivation, Great Great Performance. Performance. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita punya motivasi yang kuat, ya kuat, maka insya Allah akan bisa menciptakan kinerja yang baik. Kalau kinerjanya udah baik, udah dahsyat, maka revenue-nya, hasilnya juga insya Allah akan baik. Itu Oke. dia. Oke, Nah, luar seperti itu. biasa. Nah, inilah di Kanwil Sumbagut. Wah, mereka luar biasa potensinya, masih muda-muda semua. Ya, keren banget. Oke, Oke, next lanjut. slide. Let's Oke, Nah, ini masih sama, masih ya. sama Oke, ya. masih Ini sama. keseruan Bang Yofi ya bersama para teman-teman di sana ya. Ya. Kemudian, nah kalau ini Nah, ada ini yang berbeda ini nih. saya memberikan seminar motivasi untuk apa? Untuk 700 orang guru pematang siantar. Masya Nah, Allah. itu dia pematang Bagaimana siantar. bukan rumah? Itu. Nah, ini bicara tentang motivasi digital. Jadi harapannya adalah para guru di sana itu harus dia melek akan digital. Ya, apalagi kita sudah kena corona ya. Ya, corona ini jangan kita jadikan masalah tapi dia jadikan sebuah tantangan buat kita. Ya, jadi Nah, semua kalau guru. ini apa nih? Nah, ini Motivation Journey. Nah, ini diundang oleh Bank Mandiri ya. Nah, ini juga untuk Sumbagut juga dari mulai Aceh sampai Batam nih. Nah, ini para pimpinan-pimpinan ya cabang yang ada di wilayah Sumbagut. Nah, itu datang ke lokasi acara itu acaranya di Hotel Sinabung Hill, Brasagi. Nah, itu mereka mengundang saya untuk motivasi ya karyawannya juga. Nah, ini kurang lebih 200-an orang nih. Ya, Oke. luar biasa. Oke. Kemudian next slide masih ada? Wah, Nah, ini juga, ini dia. ini Inilah ya. karyawan-karyawannya semua. Se-Sumbagut. Luar biasa. Ya, se-Sumbagut ya motivasinya. Nah, kalau ini BPJS dari Jakarta Selatan.
Ya, ini para deputy manager Salah satu dan instansi just ya. information nanti siap Jumat saya membawakan seminar motivasi juga untuk BPJS Ketenaga Kanwil kerjaan Sumbagun gitu ya. Oke. Nanti jam Ketenaga 2 ini. kerjaan atau kesehatan? Tenaga kerjaan. Oh, ketenaga kerjaan. Ini Salah juga satu sama. instansi. Ini di J Marriott tetangga kita depan. Ya, itu dia. Selanjutnya Sesumbagun. ini Nah, kalau ini adalah Sekretariat Dewan Kota Medan. Nah, ini dia. Nah, ini kita memberikan seminar motivasi bagaimana meningkatkan kinerja mereka juga. Ya, sudah undangan yang berkali-kali. Ya. Oke, luar biasa nih Bang Yofi. Ya, alhamdulillah. Oke, Nah, masih inilah ada lagi? semangat kan? Ya, nampak tampilan semangat kan? Nah, itu dia. harus. Energik ya, Ya, energik. Ya, semua energik. Ya, Luar bagaimana biasa. saya berbicara seperti ini? Ya, kayak gini lah dia. Ya, Dan ini, topi ini karakter selalu menjadi baru. ciri khas ya nah, Bang ya. ya. Nah, itu character building, ya, character building itu membangun karakter. Karena memang yang di Indonesia nih kita butuh apa? Yaitu pengubahan karakter yang tidak baik bisa menjadi baik gitu dia. Nah, tetapi itu tadi nggak bisa sekali motivasi jadi gitu, nggak bisa. benar. Dia harus Harus berkali-kali berkali-kali. gitu dia. Punya adik di rumah, punya. Oke. Saya Masih yang anak sama terakhir Bang. Anak terakhir ya, atau punya abang, punya adik. Dinasihati sama orang tua gitu kan. Apa langsung jadi? Enggak kan? Nah, seperti itu. Jadi harus berkali-kali. Oke, ini masih yang Nah, sama, ini Bang? masih yang sama tadi. Oke, lanjut Saya next berikan slide. motivasi. Nah, ini sama. Oke, next. Ya, ini yang sama Ini juga. masih sama, oke. Nah, ini yang tadi. Nah, ini saya memberikan apa? Ada kata-kata bijak. Saya selalu posting itu di sosmed saya. Your future is the result of what you do today. Artinya apa? Masa depan. Yaitu masa depanmu adalah hasil dari apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi, kenapa Budi dan Hasanah bisa menjadi seorang host sekarang ini? Ya kan? Nah, ini karena apa? Karena pasti ada proses masa lalu. Kenapa bisa jadi Yofi yang sekarang ini? Karena ada proses masa lalu sehingga terbentuknya seperti sekarang ini. Oke, Itulah ini dia. juga masih yang sama Nah, ya. ini dari SDM USU, ya, undangan. satu universitas Nah, ya di Sumatera. saya sampaikan di situ, bekerja karena ketakutan akan berbeda hasilnya bila bekerja dengan kesadaran, gitu dia. Nah, jadi kalau misalnya kita bekerja sesuai dengan passionnya kita nggak akan ada tekanan, gitu dia. Jadi ada pekerjaan itu hobi yang dibayar gitu Hobi, ya. bener. Ya, jadi kalau misalnya kalian menjadi seorang host gitu kan di TVRI, karena memang kalian suka. Coba kalau kamu harus bisa, aduh, kayak mana nih? Jadi Nah, tekanan gitu tekanan, ya, bener, benar-benar. seperti itu. Pressure ya. Nah, ini saya memberikan Oke. motivasi buat mereka. Seperti itu. Luar biasa nih ya. Alright, Jadi kita alhamdulillah. udah lihat ya pemirsa ya tadi tampilan dari visual dari Bang Yofi ya udah kemana melalang buana ya, udah kemana-mana deh pokoknya. Keren. Kayak di seluruh Indonesia ini udah semua ya datangnya. Udah. Belum, Semua belum, kota. belum semua. Daerah timur belum. Iya, dan tentunya kita masih akan menyaksikan lagi bagaimana perjalanan dari Bang Yofi ini. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, sekali lagi kalau pemirsa ingin bertanya langsung dengan Bang Yofi. Langsung saja Langsung nomornya saja di bisa mana tuh menghubungi di Budi? 081161000386. Saya ulangi sekali lagi di 081161000386 Pemirsa ya. boleh tanya apa aja Benar seputar sekali. tema kita hari ini ya. Dan High kita Motivation saksikan dulu Great terlebih dahulu. Performance. Ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Baik sama. Ya tentunya pemirsa masih bersama kami dengan saya Sana dan juga Saya Wawan Budiasar, tentunya dalam program Kopi Kopi Pagi. Aduh. luar biasa. Setelah melihat bagaimana perjalanan dari Bang Yofi ini. Dari awal ya Hasanah, seorang guru bisa menjadi seorang Bang Yofi Andinata sekarang ini loh. Jadi termotivasi. Kita sekarang jadi host, kemudian nanti jadi apa lagi? Iya nggak tahu, nanti kita belajar sama Bang Belajar Yofi. Bang Yofi ini saya nggak tahu sih ini permasalahan saya aja. Kisah cinta atau bisa atau apa? jadi ini Permasalahan. permasalahan Hasan juga. Atau pemirsa yang ada di rumah. Oke. Kadang-kadang ini Bang Yofi ya, kita itu mudah kali untuk apa ya, memberikan motivasi ke orang, menasehati ke orang. Padahal- Tapi begitu masalah itu datang ke kita kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, kayak gitu. malah Kayak kita nggak tuh tahu murung melakukan ya. apapun Murung, gitu. Nah. sedih Ini gitu ya. gimana ini Bang Yofi? Bener. Ya, saya sampaikan ya. A doctor needs another doctor. Betul ya? Oke, seorang dokter membutuhkan dokter Dokter yang lain. lain. Kalau dia sakit, nggak mungkin dia nyuntik mantannya sendiri. Betul kan? Gitu Bener, kan? bener, bener. Tetap we need somebody else. Iya. Iya, Jadi iya. kita Butuh tetap orang butuh lain. orang lain. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak saya dapat masalah nih hari ini. Saya deketin sama teman saya yang bisa memberikan motivasi ke saya. Makanya saya katakan, saya harus pilih teman saya yang saya anggap teman itu bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada saya. Teman itu banyak kategorinya. Ada teman kita itu yang enaknya cuma diajak jalan. Oke. Oke, Oke, benar-benar. ya benar ya. Benar, Ini benar. kategori teman nih. Iya. Ada teman kita itu yang enaknya kalau dia diajak belanja.
karena dia pandai nawar. Gitu dia. Iya kan? Oke. Ada teman kita ini yang bisa kita ajak dia cerita susah, bisa. Ada. Ada. Tapi cerita sedih nggak pandai, nggak bisa dia. Oke. Ada lagi teman ini yang bisa kita ajak dia untuk apa? Cerita sedih, cerita apapun gitu, dia nanggepin, ya kan? Ada juga nanti cerita teman kita tadi yang tidak bisa diajak sedih, udah cerita tak panjang lebar, dia nggak bisa cerita sendiri. Udah sabar aja ya. Kan rasanya nyesek. Jelek banget udah gitu cerita ya. panjang lebar, masalah kita, Ditanggapinya udah kok sabar aja ya. Cuma itu. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia suka cerita sedih, pasti akan panjang dia kasih nasihat, kasih apa segala pandangan segala macam. Nah, jadi kategori teman itu macam-macam. Oke, tetapi intinya semua harus ditemani. Nah, itu dia kalau saya. Oke, tadi pertanyaannya adalah Bagaimana nih? Iya. Pertanyaannya menanggapinya. Kalau kalau misalnya kita misalkan- kena masalah nih, kita kan menasihati orang pandai gitu. Iya. Tiba ke diri Oke. kita sendiri kita Kita nggak bingung pandai gitu. baru Oke. buat apa Nah, kayak gitu, Bang. jadi saya tadi sudah sampaikan di awal. Ya, pertama saya sholat dua rakaat sesuai dengan agama saya atau saya berdoa gitu kan. Udah baru kemudian ya berdoa aja sesuai apapun itu kita ucapkan. Udah, baru kemudian tadi saya tidak boleh duduk diam di rumah. Ya, saya harus keluar. Ya, keluar ke siapa? Saya jumpai teman-teman saya. Ya, bisa jadi petunjuk Allah itu datang dari ini, Teman, dari ini. Kan gitu kan? Oke. Nah, jadi kita carilah inspirasi ataupun motivasi dari orang lain. Ya, a doctor needs another doctor. Itu dia. Oke. Jelas ya? Jelas. Jadi seorang dokter harus membutuhkan dokter yang lain. Oke, Gitu. tepuk tangan dong buat Bang Yofi. Aduh. Keren. Jadi itu ya. keren banget ya. Ternyata emang kita Jadi, juga butuh namanya juga orang lain. manusia. Iya. Iya. Manusia adalah makhluk Manusia ya. sosial, Benar. butuh Benar. makhluk yang Benar lain kan kayak sekali. gitu. Nah, Aduh. Hasana gimana mau nanya lagi kalau nggak ada biar saya nanya lagi nih. Hasan juga mau nanya dong. Oke, apa? Jadi Sebenarnya ada yang mau Belum nanya. disuruh pun. Kan harus bertanya kita biar Oke, apa sih, biar Noe? Apa tuh, percaya apa, diri Noe lebih tinggi ya Bang ya. Iya, iya. Sebenarnya yang mau Bukan nanya badannya ini lebih Bang tinggi Ajri ya? gitu. Gini, Iya, Bang, iya, Bang. Noe. Noe aja nggak percaya sama diri Noe, apalagi kami. oke Lu lanjut bukan nggak percaya Noe. diri sama aku, memang nggak percaya. Ya, Bang, yang kayak Abang bilang tadi itu kan kita tuh butuh orang lain, gitu kan. Nah, kira-kira kalau nggak ada orang lain itu gimana Bang? Yang misalnya gini, kan ada orang itu yang punya teman, ada orang prinsipnya tuh dia temannya tuh cuma satu atau dua itu terus dari mulai SD sampai dia Introvert kakek-kakek ya, gitu. Iya, introvert dia benar. Nah, di saat dia punya masalah dan dia kan nggak tahu tuh. Nah, mungkin kan ada yang lagi nonton ini kan di luar sana yang kayak gitu kan. Nah, kira-kira gimana biar memotivasi dia tuh biar dia tuh bisa untuk keluar rumah, lebih mendekati banyak orang-orang. Lebih Karena aktif menurut dia tuh lagi lah ya. iya, dia menurut dia tuh mungkin dia bukan nggak percaya sama orang, tapi mungkin dia memang kayaknya udah enak sama kawan yang dua ini, udah itu Udah aja gitu. nyaman, Iya, udah udah nyaman nyaman. gitu. Kasian Kira-kira banget gimana, ya Bang? Hasana ya, kawannya cuma 2. Itu sebenarnya dia menceritakan dirinya sendiri. Iya. Iya. Ya Itu ampun. temennya yang di belakang. Betul aku mau bilang Hasana. Udah cuman ini kayak gini lagi bentuknya. Dia Nggak di enak belakang ditengok. sebenarnya udah gak mau berkawan lagi. Makanya dia cari solusi sama Iya, Bang maksudnya Yofi. cari solusi gitu, Mau Pak. nyari kawan Kita ya. juga gak mau ngawani dia ya kan. Oke. Oke, silakan Bang Silakan, Yofi. Bang Ya, Yofi. baik. Nah, saya ingin sampaikan ini kembali kepada mindset lagi. Ya, tetap dia mindset. Mindset ini adalah cikal bakal. Oke. Baru kemudian ya kalau misalnya sudah masuk ke mindset, ya itu tadi masalah cara pandang kan, yaitu cara berpikir kita kan. Nah, oke. Nah, masalahnya adalah dia terus seperti itu. Oke. Nah, jadi orang yang selalu dia berkawan dengan orang yang sama saja, maka tidak akan ada perkembangan. Gitu dia. Ya, berkawanlah dengan banyak orang supaya kita banyak perkembangan. Perkembangan apa? Yaitu cara pandang, ya. Kemudian lagi cara pandang atau cara berpikir, kemudian cara bersikap. Itu dia. Oke, ini penting sekali. Kemudian satu lagi yang perlu disampaikan, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Yes. Benar ya? Oke. Nah, benar ya? Benar. Oke. Nah, Itu salah satu prinsip saya pegang. iya, itu dia. Ya, benar kan? Iya, benar. Nah, setiap pertemuan itu Ada pasti ada perpisahan. perpisahan. Kita aja pun yang dilahirkan dari kedua orang tua kita, gitu Pasti ya. akan berpisah. Suatu saat akan berpisah, benar nggak? Benar. Iya, karena kita akan membentuk kehidupan kita sendiri. Iya kan? Itu dia. Dipas dulu. Oke lanjut. Nah, saya pribadi aja ya, dulu masih sama adik-adik saya, baru kemudian sama kedua orang tua saya. Nah, hari ini saya sudah berpisah. Benar kan? Kenapa? Karena setiap kita ini ya punya rezekinya masing-masing, Betul. ya punya kesempatannya masing-masing, ya kan? Nah, punya arah masa depannya masing-masing gitu dia. Nggak bisa disamakan. Nah, jadi kalau misalnya tadi si kawan tadi berkawan dengan yang satu lagi, hanya dia saja temannya gitu kan. Oke, dia saja, DDS ya kan. Nah, ini yang harus dihindari sebenarnya.
Harus dihindari. Harus ya. dihindari. Nah, ini baliknya apa? Ke mindset lagi. Dia merasa sudah di zonanya nyaman, berkawan dengan orang yang sama, udahlah males. Nanti kalau berkawan dengan yang lain, sakit hati. Gitu ya. Iya. Jadi nanti dia diceritain, digibahin. Jadi seperti yang Budi tadi bilang apa tuh, kalau setiap pertemuan ada perpisahan. Gak usah dibahas kata-kata itu kenapa sih? Gitu. Karena Ada masalah pribadi. Oh iya. Mau curhat ya? Iya, aku jujur nih ya, karena kata-kata itu tuh muncul dari mantan aku, jadi mantan. Pantas melekat ya, melekat. Jadi teringat kan kayak gitu nah. Siapa ya Siapa mantan tuh, Budi Budiono? ya? Tadi kita ditanya. Kayaknya ada something ya. Iya, karena dia terakhir bilangnya kayak gitu dan ada ujungnya. Iya, itulah dia minta putus. Kalaupun kita tidak didaktirkan untuk bertemu kembali, Iya. ya kita Jangan sedih ya. bertamu jadinya. Jangan sedih ya, ini Jadi ujian. kondangan, Ya. makan daging gitu ya. Jangan sedih ya. Jangan Bang sedih Yofi Budi ini- kalau ini masalah ujian. mantan. Yofi nih kayak gini. Aduh jadi rindu dia sama mantannya bang. Ayo next. Iya. Buanglah mantan pada tempatnya. Ya. Oke, luar biasa. Oke, Bang Ya, kerasa Yofi juga terakhir ya. nih pertanyaan dari Iya. saya lah. Wah, terakhir ada ya? kesulitan nggak ini Bang? Wah, tiba-tiba udah terakhir aja. Itu tadi bang, ada pertemuan, ada Iya, perpisahan iya, ya. betul, Udah betul. terakhir Udah aja langsung cerita. Rasanya cepet banget ya. Iya. Padahal udah meleleh ini sebenarnya. Oke, Bang, lanjut. terakhir dari saya ini pertanyaan pribadi Iya. gitu. Oh. Ada kesulitan nggak sih Bang memberikan motivasi antara gender wanita dengan dengan laki-laki kayak gitu? Gender wanita dengan Enggak, perempuan. maksudnya laki-laki dengan perempuan Oh kayak gitu. iya, oke. Nah kalau bicara masalah gender ya sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Nah, ya masalahnya adalah wanita dengan pria itu nggak ada masalah kalau misalnya dia ruang lingkupnya itu age-nya ya usianya itu masih rentang waktunya tidak terlalu jauh. Tapi kalau misalnya rentang waktunya, rentang usia ya, bukan waktu, tapi usia itu jauh, maka dia pasti akan berbeda perlakuannya. Jadi kalau saya pribadi sebagai seorang pembicara, saya tanya audiens saya siapa, gitu dia. Kalau misalnya audiens saya itu adalah misalnya remaja, saya harus membawakan Menyesuaikan iya, menyesuaikan. Harus Seperti lebih kita gokil pada hari ini yang sih. lebih gokil ya. Oke, Sorry mong gitu. oke. Waduh, Jadi kalau waduh. laki-laki dan juga perempuan itu gimana? Gak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tetap Yang penting sama. rentang usianya relatif sama dan Relatif dia sama. tidak terlalu jauh, gitu kan? Nah, saya membawakan sama. Tapi kalau misalnya rentang usianya terlalu jauh, misalnya yang satu misalnya remaja, oke, baru kemudian yang satu lagi udah sepuh misalnya, kan beda nih. Saya memperlakukannya harus beda. Nah, saya harus tahu siapa audiens saya. Yeah, that's why it is very important for me before I go to the stage, I ask who my audience is. Itu dia, harus tahu dia. Ya kan? Keren ya Hasanah. Tuh. Jadi Menyesuaikan. pengen nambah waktu deh. Iya. Nama lagi 2 jam lagi oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Giginya rapat tapi nggak apa-apa. Tahu lah. Oke. Nah, jadi sejauh ini tantangan terberat kalau misalnya lagi pengen nampil ya di stage itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi gini, ketika saya misalnya tahu misalnya ini tantangan juga bagi seorang guru juga sebagai motivator juga. Siapa audiensnya gitu ya. Ada audiens itu yang dia welcome. Artinya apa? Saya pernah masuk, saya senyum aja mereka udah ketawa. Gitu dia. Saya senyum aja. Ngetes mental gitu Wah, ya. itu dia. Saya senyum aja, mereka udah ketawa. Baru kemudian saya ngomong dikit aja, mereka udah ketawa, gitu dia. Ada yang satu audiens, saya udah mereka Diem bawanya aja. slow aja. Ada yang begitu. Tanpa Nah, ekspresi ya. tetapi saya tidak masalah. Itu tantangan, challenge. Nah, banyak pembicara, tapi tak semua bisa membawakan suasana. Itu penting, ya. Begitu banyak motivator, begitu banyak narasumber, begitu banyak pembicara, tapi tidak semua bisa menguasai panggung. Tidak semua bisa membawakan suasana. Itu penting. Itu dia. Nah, itu jam terbang. Itu Oke. dia. Saya tidak ada pernah belajar khusus public speaking dari siapapun, itu nggak pernah. Berarti otodidak. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ilmu yang Allah titipkan pada saya, nah saya belajar sendiri, menggali sendiri, dan saya memang punya talent untuk apa? Untuk ini, untuk bisa berbicara. Tapi ingat, bukan karena talentnya, tapi karena proses latihannya. Oke. Ada orang punya talent, tapi tidak punya latihan, maka akan kalah dengan orang yang sering latihan. Oke. Kalau dia udah punya talent, rajin latihan, itu makin udah menjadi jos, pemenangnya. makin buat. Oke. Oke, kita Keren pengen ya. nih closing statement nih sebelum penutup. Ya. Apa yang pengen disampaikan kepada generasi milenials ya supaya pemirsa ini lebih semangat lagi ya, termotivasi lagi untuk bisa lebih menapaki karir itu lebih siap lagi lah menghadapi tantangan itu. Dan Oke. menjalani permasalahan kehidupan benar-benar lebih baik lagi gitu. Oke, baik.
Nah, saya ingin sampaikan ya kepada seluruh penonton, khususnya para milenial, ya saya sampaikan Anda harus punya motivasi yang kuat di dalam diri Anda. Ya, motivasi itu ada di hati dan pikiran Anda, gitu dia. Oke, jadi harus dua, harus sinkron, hati dan pikiran. Ya, bekerja, belajar dan beribadah dengan hati dan pikiran, gitu dia. Supaya apa? Supaya kehidupan Anda akan bisa lebih baik. Nah, kalau misalnya motivasi itu kuat, maka insya Allah hasilnya pun juga akan maksimal. Ya, kalau Anda bekerja, kalau Anda belajar, kalau Anda beribadah, 3B ya, belajar, bekerja, dan beribadah secara maksimal dan optimal, maka hasilnya adalah totalitas. Gitu. Masya Allah. Keren banget. Marvelous ya. Luar biasa nih Bang Yofi. Saya yakin Bang Yofi ini di sekolah dulu pasti jadi guru idola kan kayak gitu. Guru favorit ya. Guru favorit. ya. Oke, terima kasih Bang Yofi sudah bergabung Ya, terima bersama kasih. dengan kita di Alhamdulillah. sini. Luar Sudah biasa sharing sekali ya. banyak Terima sekali Kita jadi ilmu ya, sudah bertambah memberikan ilmu Jumat berkah. ya. Iya, Jumat Jumat berkah berkah ya. dan sudah Alhamdulillah. memberikan motivasi kepada kita seluruh dan khususnya kepada pemirsa yang ada di rumah. Tidak terasa sudah kita berada di penghujung acara. Seperti yang awal kita bahas tadi, ada pertemuan, ada perpisahan. Iya. Nggak usah dibahas lagi ya. Akhirnya saya Muhammad Budi SM. Dan saya Nurasana pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Kopi Pagi selanjutnya. Dah.